Tes pramusim seharusnya hanya menjadi catatan kaki, sebuah rutinitas, tempat para pembalap mencoba setelan, para mekanik mengumpulkan data, dan dunia luar belum benar-benar memperhatikan. Namun kali ini, sesuatu berubah. Tidak ada yang datang ke sirkuit dengan niat menyaksikan sejarah. Tidak ada yang menyiapkan kamera untuk momen besar. Dan tidak ada satupun tim yang membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, peta masa depan Moto3, bahkan MotoGP, akan bergeser pelan, lalu berguncang keras. Karena di antara deru mesin dan panas aspal, satu nama mulai berulang kali muncul di layar timing. Awalnya dianggap kebetulan, lalu dianggap menarik, dan akhirnya mulai dianggap mengganggu. Veda Ega Pratama. Nama yang sebelumnya hanya dibicarakan sebagai prospek solid, tiba-tiba menjadi pusat perhatian yang tak bisa dihindari. Bukan karena satu lap nekat, bukan karena slipstream keberuntungan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dunia balap, konsistensi yang terlalu matang untuk usianya. Dan sejak saat itu, paddock tidak lagi tenang. Namun yang membuat semua pihak terdiam bukanlah posisi tercepat di papan waktu, melainkan bagaimana catatan itu dicapai. Setiap sesi berjalan dengan pola yang sama. Veda keluar lintasan tanpa drama, tidak memaksa motor, tidak memancing batas terlalu dini. Lap demi lap ia membangun ritme, seolah sudah tahu persis apa yang akan terjadi 10 lap ke depan. Saat pembalap lain mulai kehilangan grip, ia justru terlihat lebih nyaman. Saat ban mulai turun performanya, garis balapnya tetap bersih. Tidak ada gerakan kasar, tidak ada koreksi berlebihan, semuanya rapi, terkontrol. Para teknisi mulai memperhatikan detail yang biasanya hanya dimiliki pembalap berpengalaman. Titik pengereman konsisten, throttle control halus, keputusan menyalip tidak impulsif, selalu terencana. Beberapa mekanik bahkan berbisik pelan, nyaris tidak percaya. Ini bukan gaya pembalap muda yang mencoba membuktikan diri. Ini gaya seseorang yang sudah memahami balapan, bukan sekadar mengendarai motor. Dan ketika data long run dibuka, ruangan analisis menjadi sunyi. Tidak ada lonjakan aneh, tidak ada penurunan drastis. Grafik performanya nyaris datar, stabil, efisien, mengintimidasi. Di dunia MotoGP, data tidak pernah berbohong. Dan data itu mulai menimbulkan satu pertanyaan berbahaya. Sejak kapan pembalap seusia ini bisa sekomplit ini? Bisikan pertama muncul dari sisi garasi yang tidak terduga, Aprilia. Pabrikan yang dikenal tenang, selektif, dan jarang terburu-buru. Mereka bukan tipe yang bereaksi hanya karena satu hasil tes. Namun kali ini, sesuatu memaksa mereka bergerak. Permintaan analisis tambahan langsung turun dari manajemen. Bukan hanya waktu tercepat yang diteliti, tetapi cara Veda mengelola motor di setiap fase tikungan. Masuk, tengah, keluar. Aprilia melihat sesuatu yang jarang. Kecepatan alami tanpa terlihat dipaksa. Tidak ada tanda overriding, tidak ada gaya balap yang merusak ban. Dan bagi Aprilia, itu adalah emas murni. Pendekatan mereka tidak gaduh. Tidak ada janji instan naik kelas. Tidak ada mimpi palsu tentang lonjakan karir. Yang ditawarkan justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Struktur. Program pembinaan bertahap, akses ke fasilitas simulasi, pemantauan langsung dari teknisi pabrikan publik. Hanya percakapan intens di sudut pedek yang jarang disorot. Pendekatan Ducati sangat berbeda, lebih frontal, lebih ambisius. Mereka melihat Veda bukan sebagai proyek pembinaan kecil, mereka melihatnya sebagai investasi strategis. Tawaran yang dibicarakan bukan sekedar dukungan Moto3. Ada pembicaraan tentang jalur karir jelas, tentang integrasi ke struktur Ducati jika perkembangan berjalan sesuai rencana, tentang masa depan yang disiapkan sejak dini. Bagi Ducati, mengamankan bakat sejak awal adalah kebiasaan, bukan risiko. Dan performa Veda di tes pramusim adalah sinyal yang terlalu kuat untuk diabaikan. Namun, langkah agresif ini menimbulkan satu konsekuensi besar. Karena secara langsung, Ducati sedang mengusik wilayah yang selama ini dianggap aman. Wilayah bernama HRC. Selama bertahun-tahun, HRC dikenal sebagai rumah pembinaan yang kuat, stabil, berprinsip, dan jarang kehilangan pembalap muda yang sudah masuk dalam sistem mereka. Veda Ega Pratama adalah bagian dari itu. Bukan hasil instan, bukan kejutan semalam. Ia adalah produk dari proses panjang, dari kepercayaan bertahap, dari pembinaan yang tidak selalu terlihat oleh publik. Dan ketika kabar ketertarikan Aprilia dan manuver Ducati mulai menyebar, tekanan terhadap HRC meningkat tajam. Akhirnya, pernyataan itu keluar, tegas, pendek, tanpa ruang interpretasi. Veda Ega Pratama tidak dijual. Nada pernyataan itu bukan sekedar klarifikasi, itu adalah peringatan. HRC menegaskan bahwa Veda bukan komoditas pasar, ia adalah bagian dari rencana jangka panjang.
Dan bagi mereka, melepasnya hanya karena satu tes pramusim adalah pengkhianatan terhadap proses. Namun dunia balap modern jarang sesederhana itu. Karena di balik kontrak dan pernyataan publik, ada faktor yang jauh lebih rapuh, kepercayaan. HLC menyadari satu hal penting. Menahan pembalap muda tidak cukup hanya dengan klausul. Di era sekarang, yang paling menentukan adalah rasa dilibatkan. Maka strategi internal pun mulai berubah. Peran teknis sepeda diperbesar. Masukannya lebih didengar. Peta karier mulai diperjelas. Bukan sekedar tunggu giliran, tetapi langkah demi langkah yang nyata. Banyak pembalap muda hengkang bukan karena uang, tetapi karena merasa masa depannya abur. HRC tidak ingin kesalahan itu terulang. Namun di tengah tarik-menarik kepentingan ini, ada satu hal yang justru paling mencolok. Veda memilih diam. Tidak ada pernyataan emosional, tidak ada gestur berlebihan, tidak ada respons terhadap rumor yang semakin liar. Ia tetap datang ke lintasan seperti biasa. Fokus, tenang. Namun dunia balap tahu, diam seperti ini bukan tanpa tekanan. Karena satu keputusan yang akan ia ambil ke depan bisa menentukan arah hidupnya selama 1 dekade. Aprilia menawarkan struktur, Ducati menawarkan ambisi, HRC menawarkan loyalitas dan kesinambungan. Dan di atas semua itu, ada satu realita yang tidak bisa dihindari. Tes pramusim tidak memberi poin. Musim balap yang sesungguhnya jauh lebih kejam. Race day membawa tekanan berbeda. Strategi, duel langsung, kesalahan kecil yang bisa menghancurkan momentum. Banyak talenta besar runtuh justru setelah sorotan terlalu cepat datang. Dan itulah pertanyaan terbesar yang kini menggantung di pedek. Apakah Veda Ega Pratama siap menghadapi badai berikutnya? Atau justru akan menjadi contoh lain dari bakat besar yang terseret pusaran sistem? Satu hal yang pasti, ia bukan lagi sekedar pembalap cepat. Ia telah menjadi simbol perebutan masa depan, simbol konflik antara kesabaran dan ambisi. Aprilia menunggu dengan rencana matang, Ducati mengintai dengan agresi terukur. HRC bertahan dengan keyakinan dan harga diri. Dan musim ini tidak akan hanya menentukan siapa yang tercepat di lintasan, tetapi siapa yang paling mampu menjaga arah di tengah tekanan. Karena di dunia MotoGP, satu tes bisa mengubah segalanya, dan satu tikungan bisa menentukan takdir.